Banyak sekali stempel yang dilekatkan kepada Harry Pras oleh mereka yang membenci video-video data yang saya sampaikan, sampai-sampai mereka ini memberikan stempel kepada saya bahwa Harry Pras itu adalah agen Zionis, Yahudi pesek, Murji'ah. Pokoknya banyak teman-teman. Bahkan yang terakhir ini, entah ini yang terakhir atau akan ada lagi nanti stempel-stempel kepada Harry Pras, bahwa Harry Pras sekarang dijuluki Dajjal teman-teman. Kenapa Harry Pras dijuluki Dajjal? Karena Harry Pras tidak setuju dengan Hama. Alasannya itu. Apa alasan Harry Pras tidak setuju dengan Hama? Karena Hama menganggap negara Majusi Iran atau Syiah Rafidhah sebagai Islam. Pemimpinnya dirahmati Allah dan pasukan perangnya ketika mati dikatakan syahid. Penyimpangan akidah yang sangat bobrok seperti ini membuat saya itu berpikir bahwa mereka ini di dalam sudah terkontaminasi dengan faham-faham Syiah, atau barangkali di dalamnya sudah banyak yang berbaiat kepada Syiah. Sehingga apa? Mereka menganggap Syiah itu Islam. Padahal Syiah bukan Islam, teman-teman. Dan ketidakpercayaan saya membuat kalian itu menganggap bahwa Harry Pras itu tidak mendukung kemerdekaan Palestina. Demi Allah, saya mendukung kemerdekaan Palestina. Dan saya menganjurkan kepada teman-teman sekalian untuk berdonasi membantu kelaparan yang ada di Palestina. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Donasi-donasi yang masuk ke Hama itu sangat-sangat banyak. Tetapi warga Gaza masih saja kelaparan. Bahkan kemarin beredar satu video ketika ada seorang pria. Dia nekat masuk ke camp Hama lalu mencuri makanan. Apa yang terjadi? Digebukin, teman-teman. Ada videonya. Dan beredar berita juga bahwa petinggi Hama membuka usaha restoran, teman-teman, bernilai 33 miliar. Sangat fantastik. Saya kalau berbicara masalah hal seperti ini sangat-sangat miris. Ketika anak-anak Gaza, perempuan-perempuan, lansia-lansia di sana kekurangan makanan, kekurangan air bersih, kehilangan tempat tinggal, mereka hidup mewah. Banyak data fakta yang tidak bisa kita paparkan secara media karena ada pertentangan dari YouTube atau dari media sosial lainnya. Banyak juga video-video saya upload di Instagram, di take down oleh Instagram. Karena apa? Simbol-simbol terorisme dan lain sebagainya. Ya, fakta tetap fakta, teman-teman. Kalian ketika ada salah satu orang yang menganggap, Arab Saudi itu tidak pernah membantu Palestina, tidak pernah menurunkan militer ke sana, hanya mengirimkan kain kafan. Itu fitnah, teman-teman. Arab Saudi tidak mengirimkan militer karena memikirkan ibadah haji dan umroh agar tenang, agar aman. Kalau Saudi turun tangan sampai perang, maka perang ini akan melebar ke tanah Saudi, teman-teman. Dan itu sangat tidak menguntungkan kepada Muslim Sunni di sana. Karena apa? Bisa menyebabkan kehancuran. Ya, tidak akan ada haji dan umroh lagi. Dan kalau berbicara masalah bantuan uang, sangat-sangat membludak Saudi ini membantu Palestina. Dan begitu pun dengan negara-negara Arab lainnya. Bayangkan, teman-teman, ketika Harry Pras menentang hal seperti ini, langsung dicap Dajjal. Ya, foto Harry Pras dikasih tulisan di sini Dajjal. Dajjal dari Indonesia. Apakah kalian tidak mempelajari hadis? Bahwa hadis-hadis yang berbunyi dari manakah Dajjal ini berasal? Dari mana? Dari Iran, teman-teman. Dari negeri Majusi, Rafidhah. Kalian tidak perlu menutup kuping dan mata bahwa fakta memang mengungkapkan pendiri Syiah adalah orang Yahudi. Dan hubungan Syiah Yahudi itu sangat-sangat mesra. Cuma saja kita di depan ini melihat mereka seolah-olah berantem. Di belakang mereka berangkul-rangkul, teman-teman. Agar kalian tahu, sinagog-sinagog di Iran sana megah, sangat-sangat megah. Tapi orang-orang Sunni di sana beda cerita, teman-teman. Muslim Sunni di Iran sana, kalau kita berbicara masalah orang-orang Syiah, yang dimana ketika mereka mulai memiliki kekuatan, power di negara Irak, di negara Suriah, di negara Lebanon, dan lain sebagainya, mereka melakukan kerusakan dan penghancuran terhadap masjid-masjid Sunni. Bahkan tidak segan untuk menghabisi orang-orang Sunni, teman-teman. Tapi kepada Yahudi, no. Di Iran sana banyak sinagog, tapi tidak ada yang dihancurkan oleh Yahudi. Tapi tidak ada satupun yang dihancurkan oleh Syiah. Tapi kalau masjid, lalu bagaimana kita bisa mempercayai bahwa mereka ini benar-benar perang dengan... Ya, ketika saya berkomentar di postingan orang ini, teman-teman, perhatikan bahwa Dajjal itu bukan berasal dari Indonesia, tapi berasal dari Iran. Jawaban-jawaban mereka aneh nyeleneh, teman-teman. Aneh-aneh nyeleneh. Ya Allah, ya Allah. Bahkan mereka ini tidak segan mengkafirkan orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Benar-benar takfiri. Tapi kelompok-kelompok yang mereka sanjung, memuja-muji
Rafidhah, teman-teman. Yang jelas-jelas kafir, menganggap Al-Quran kurang, menuduh Aisyah berzina, Abu Bakar, Umar, Utsman di neraka, kafir, sahabat Ansor dan Muhajirin kafir. Orang-orang sejenis seperti ini oleh orang-orang yang mereka anggap pejuang, dianggap sebagai Islam, dianggap sebagai mujahidin, dianggap sebagai orang yang dirahmati Allah. Malu kalian kelak bertemu dengan Umar bin Khattab. Malu ketika kalian berbicara tentang hal-hal yang sedemikian rupa itu. Coba dipikir. Saya minta kepada kalian sekilas saja sudah untuk membahas tentang kebobrokan Syiah. Apa visi misi Syiah? Bagaimana tujuan Syiah? Karena apa? Saya punya teman yang sudah keluar dari agama Syiah. 15 tahun dia meneliti Syiah di dalam, sehingga dia tahu seluk-beluk Syiah dan dapat dipertanggungjawabkan, bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ya sudahlah, orang-orang yang memusuhi Saudi pasti mereka kalau bukan Sufi ya Syiah, antara Sufi dan Syiah. Bahkan pendeta Syiah pun mengaku bahwa Sufi adalah jembatan Syiah, saling berta'awun. Untuk apa? Ya, untuk menghancurkan orang-orang yang mereka tuduh Wahabi. Begitu dari saya. Jadi untuk tuduhan Dajjal dan lain sebagainya, ya saya anggap ini adalah tabungan yang dimana mereka ini akan mentransfer pahalanya kepada saya selama mereka masih memposting itu dan memberikan ya tuduhan-tuduhan, hujatan dan lain sebagainya. Sedangkan saya tidak pernah menghujat kecuali memaparkan data dan fakta. Apa datanya? Saya mengatakan Hama memuja-muji Iran. Ada datanya, ada videonya. Salat di belakang Rafidhah. Ada datanya, ada fotonya, ada videonya. Mati disolati oleh Syiah Rafidhah. Ada videonya. Mengatakan Hasan Nasrul Syaitan itu syahid, ada datanya. Semua yang saya paparkan data. Jadi data itulah yang bisa saya pertanggungjawabkan baik dunia ataupun akhirat. Sedangkan tuduhan-tuduhan kalian, Harry Pras antek Zionis, Harry Pras buzzer Zionis, Harry Pras Yahudi pesek, Harry Pras murji'ah, Harry Pras kafir, Harry Pras dajjal. Semua ini akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah saya sedih? Ya tidak, karena saya tidak merasa itu semua. Ya, apapun tuduhan-tuduhan kalian, semoga kalian bisa sadar cepat atau lambat bahwa tidak akan ada yang namanya kemerdekaan, kemenangan di tangan Rafidhah. Dicamkan itu baik-baik.